Proses pemilihan khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatannya melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau sakit keras. Lalu ketika pengangkatan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dipilih langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu ditusuk oleh seseorang bernama Abu Lu'lu'. Lalu Khalifah Utsman bin Affan melakukan musyawarah dengan beberapa sahabat. Yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib langsung dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Ansar setelah terjadinya peristiwa pembunuhan dari Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asna Salikul Hakim Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah pada masa khalifah. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Musanna dan Khalid bin Walid diutus untuk ke Irak dan menaklukkan kota Hirah. Selain itu, Abu Bakar juga mengirim Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Suraibil untuk ke Suriah. Pada masa Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah melanjutkan perjuangan dari Suriah ke Mesir setelah Suriah ditaklukkan. Kaum muslimin menyerang kota Mesir yang sudah dikuasai oleh Romawi semenjak tahun 30 sebelum Masehi. Pada masa Utsman bin Affan, Abdullah bin Abu Sarah melakukan peperangan Zatis Sawari, yakni melawan tentara Romawi oleh pimpinan Konstantinus, serta melakukan perluasan ke Afrika Utara, Irak, dan Kufah. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, terdapat 3 tokoh yang sangat berperan penting, yakni Aisyah, Thalha, dan Ali, yang menyebabkan perang Jamal antara Aisyah dan perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Fikriya Salsabila dengan NIM 204210024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani serta kekacauan dan konflik politik pada masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Dimulai dari pendewanan dan penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contohnya di Syria, penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah membaca Al-Quran menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan penduduk wilayah lain membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan perbedaan tersebut sering menimbulkan penyelisihan di kalangan umat Islam. Dan untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan atau kodifasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibn Thabit. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani yang sampai ke tangan kita pada zaman sekarang ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa Mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khilafah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibukukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kekacauan dan konflik politik pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khalifah Umar bin Khattab berakhir tahun 23 Hijriah. Selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Dalam masa 6 tahun pertama, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Masa pertengahan kedua pemerintahan Utsman, dunia retak dan ditimpa perpecahan. Ini disebabkan oleh kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar. Penggantinya lebih banyak dari kalangan Bani Umayyah. Utsman terlalu mengabulkan ambisi keluarganya sendiri untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa kebijakan Khalifah Utsman bin Affan dalam mengangkat para pejabat barunya dari kalangan keturunan Bani Umayyah yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu 1. Khalifah Utsman bin Affan memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan gubernur Kufah dan kemudian jabatan tersebut dipegang oleh Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah sendiri adalah saudara seibu dengan Khalifah Utsman. Kedua, Khalifah Utsman memberhentikan Abu Musa al-Asy'ari dari jabatan gubernur Basrah, kemudian diganti dengan Abdullah bin Amir. Pejabat yang baru adalah putra pamannya. Yang ketiga, Khalifah Utsman memberhentikan Amr bin Ash dari jabatan gubernur Mesir dan digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, yaitu pejabat barunya adalah saudara sepesusuan Khalifah Utsman. Yang keempat, Khalifah Utsman mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris khalifah. Marwan merupakan tokoh Bani Umayyah yang sangat fanatik terhadap keturunan. Yang kelima, Khalifah Utsman mengukuhkan jabatan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syria. Bahkan wilayah kekuasaan diperluas keluar Syria yakni Palestina. Dan yang terakhir, Khalifah Utsman sering membelanjakan uang kas Bait al-Mal secara boros atau tanpa perhitungan apabila dipergunakan untuk kepentingan orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Contohnya 1/5 dari hasil rampasan perang atas wilayah Afrika Utara sebanyak 500.000 dinar telah jatuh ke tangan Marwan bin Hakam, padahal semestinya uang tersebut dimasukkan ke dalam Bait al-Mal. Akibatnya, kebijakan Khalifah Utsman dalam bidang keuangan banyak kalangan Bani Umayyah yang kaya raya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan di atas merupakan penyimpangan dari politik dan kebijakan pemerintah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di samping itu, para pejabat baru yang diangkat oleh Khalifah Utsman dinilai kurang memiliki kepribadian dan moral yang tidak disenangi masyarakat. Contohnya adalah, pada umumnya, orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut adalah orang-orang yang disebut dengan sulaqo, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari tawanan perang. Mereka umumnya berasal dari keluarga-keluarga penghuni kota Mekah yang sampai saat terakhir masih menunjukkan sikap permusuhan dan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islamiyah. Setelah mereka dimanfaatkan oleh Rasulullah SWT, kemudian mereka pun masuk Islam seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Walid bin Uqbah dan Marwan bin Hakam dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Selanjutnya, pada umumnya orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut adalah orang-orang yang kurang pantas untuk jabatan, karena tidak termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW dan tidak memperoleh pendidikan sedemikian rupa dari beliau, sehingga jiwa dan cara berpikirnya kurang cocok dengan jiwa dan cara berpikir Rasulullah SAW. Contohnya, Marwan bin Hakam, ayahnya Hakam adalah paman Utsman bin Affan. Setelah penaklukan kota Makkah, Hakam masuk agama Islam dan kemudian datang ke Madinah dan menetap di sana. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengusirnya dari Madinah karena kesalahannya dan akhirnya ia tinggal di Taif. Ia baru kembali ke Madinah setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi.
Dan yang terakhir, di antara orang-orang yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut, ada yang tidak menunjukkan ketakwaan dan kebersihan jiwa. Contohnya Walid bin Uqobah adalah seorang peminum khamr. Diangkat menjadi gubernur Khaufah yang menggantikan Sa'ad bin Waqqas. Pernah sahabat-sahabat terkemuka untuk memberi nasihat kepada Utsman yang telah tua, supaya beristirahat atau mengundurkan diri. Tetapi Utsman salah paham dan dijawabnya seperti, "Kenapa aku akan menanggalkan pakaian yang telah dipakaikan Tuhan kepadaku?" Permasalahan ini semakin dipicu oleh provokator Abdullah ibnu Saba, seseorang yang mengaku Islam berasal dari orang Yahudi. Ia dapat merangkul beberapa orang seperti Abu Dzar al-Ghifari, Ammar ibnu Yasir, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Akibatnya, kebencian rakyat tak dapat dibendung dan muncullah pemberontakan di Khaufah, Basrah, dan Mesir. Para pemberontakan dari Mesir melakukan demonstrasi di Madinah. Mereka menuntut agar gubernur Mesir diganti. Tuntutan para demonstran tersebut dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Aula Ifatul Sa'adah akan menjelaskan tentang poin F, tentang tahkim Siffin dan perpecahan umat. Perang Siffin bermula ketika Muawiyah bin Abu Sufyan keluar dari kekuasaan Amirul Mukminin. Ia tidak mau berbaiat kepada Ali sampai para pembunuh Utsman mendapat balasan yang setimpal. Pada bulan Muharram tahun 37 Hijriah, Ali ingin mencopot Muawiyah dari jabatannya di Syam. Akan tetapi Muawiyah menolak dan tidak mau melaksanakan semua perintah khalifah. Ali juga mengirim surat kepada Muawiyah menjelaskan tentang argumentasi dan pendapatnya. Akan tetapi usaha itu sia-sia, maka terjadilah perang di Siffin. Pasukan Muawiyah hampir kalah, tapi Amr bin As yang berada dalam pasukan Muawiyah meminta diadakan perundingan tahkim. Tahkim adalah sebuah proses yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan mempercayakan kepada suatu perwakilan dari kedua belah pihak. Tapi ternyata tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Mereka berkumpul di Dumatul Jandal untuk sesuatu kesepakatan. Dari Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan bahwa mereka berkumpul dan membuahkan suatu kesimpulan, menyerahkan semua kepada kaum muslim dan keduanya saling menghormati. Nyatanya Muawiyah tidak merebut jabatan dari Ali. Yang dituntut oleh Muawiyah adalah kisos terhadap para pembunuh Utsman. Tetapi ketika itu Ali juga mempunyai masalah yang lebih besar dari penegakan hukum terhadap para pembunuh Utsman. Kota Madinah saat itu berada di bawah dominasi para pemberontak. Akibat terjadinya tahkim, Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Sunni. Khawarij berpendapat bahwa tahkim tidak berdasarkan syariat Islam. Mereka mengklaim bahwa semua orang yang ikut dalam musyawarah tersebut kafir, karena mereka menilai bahwa Ali tidak pantas melakukan perundingan damai dengan pihak yang melakukan buwot atau melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Yang kedua Syiah adalah pengikut Ali atau menerima semua keputusan yang telah disepakati. Mereka mendukung pemerintah Ahlul Bait. Yang ketiga Sunni, kelompok yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah baru dan bersikap netral dan damai terhadap permasalahan politik. Pada tahun 39 Hijriah, Ali dan Muawiyah berdamai dengan kesepakatan Amirul Mukminin tidak boleh intervensi terhadap Muawiyah di Syam. Pada tanggal 16 Ramadan tahun 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljam menikam Ali di depan pintu masjid. Pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah, penduduk Madinah membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, Hasan mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah demi persatuan umat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.